Halo, selamat datang di channel ini. Kali ini Mimin akan mempersembahkan sebuah cerita yang populer di era 90-an, namun dikemas dengan gaya baru dan yang pasti dengan gaya kekinian. Sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar Mimin makin semangat. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sikat. Balada Petruk dan Gareng dalam episode Tiang Listrik Bikin Apes. Cerita berawal saat Gareng sedang berjalan santai menjelajahi jalan-jalan kampung Sumareo sambil menikmati indahnya kicauan burung. Baik burungnya Pak Dirja, burungnya Pak Yanto, burungnya Pak Dedi, dan semua burung bapak-bapak di kampung Sumareo. Tak sengaja Gareng melihat Petruk yang sedang kebingungan menatap tiang listrik di depan rumahnya. Gareng pun menghampiri Petruk dan bertanya kenapa Petruk terlihat bingung melihat tiang listrik. Petruk menjelaskan kalau dirinya ingin membangun toko kelontong di depan rumahnya. Tapi ada tiang listrik yang berdiri di depan rumahnya, dan tiang listrik itu berdiri di atas tanahnya. Petruk bingung bagaimana cara membongkar dan memindahkannya. Gareng menyarankan agar Petruk minta pendapat pada Pak Semar selaku tokoh masyarakat di daerah ini. Karena Pak Semar dikenal bijak dan berwawasan luas. Petruk setuju dengan saran Gareng, mereka pun menuju ke rumah Pak Semar. Sesampainya di rumah Pak Semar, Petruk langsung menjelaskan permasalahannya. Pak Semar menjelaskan, untuk pemindahan tiang listrik harus lapor ke kantor listrik Sumareo. Nanti pihak kantor listriknya yang akan memindahkannya. Tapi apa Pak? Tanya Petruk. Nanti kamu juga tahu, kata Pak Semar. Keesokan harinya, Petruk ditemani Gareng mendatangi kantor listrik Sumareo. Sesampainya di sana, Petruk langsung menemui petugas yang bersangkutan dan menjelaskan tujuannya datang kemari. Petugas itu menjelaskan bahwa untuk pemindahan tiang listrik dibutuhkan biaya, dan biaya itu akan dibebankan kepada si pemohon. Sontak saja Petruk kaget dan marah, karena saat memasang tiang listrik di tanahnya, pihak kantor listrik tidak minta izin, main pasang aja. Sekarang giliran Petruk minta tiang listrik dipindahkan karena Petruk mau membangun toko kelontong, Petruk harus bayar. Benar-benar ngaco nih dunia, ujar Petruk. Petugas itu hanya bisa mengatakan kalau itu sudah aturan dan prosedurnya. Dengan kecewa dan marah, Petruk dan Gareng meninggalkan kantor listrik Sumareo. Sesampainya di kampung Sumareo, Petruk dan Gareng melepas lelah di pos ronda, sambil Petruk meluapkan keluh kesahnya atas permasalahannya. Dia masih tak habis pikir dengan aturan aneh di negerinya. Gareng punya ide yang tidak cemerlang. Gareng menyarankan agar Petruk meminjam truk milik Bagong, lalu menabrakkan truk ke tiang listrik itu hingga penyok. Kalau sudah penyok dan dianggap membahayakan, pasti pihak kantor listrik langsung membongkar dan memindahkan tiang listrik itu tanpa Petruk harus keluar biaya. Petruk pun tersenyum mendengar usul Gareng. Malam pun tiba. Malam di mana kesunyiannya mewakili isi hatiku, juga isi dompetku. Malam di mana kegelapannya segelap masa depanku. Petruk telah bersiap di dalam truk, sementara Gareng mengamati dari jarak yang tidak jauh. Petruk hendak menabrak tiang listrik itu dengan truk yang dikendarainya dan brak! Truk sukses menghantam tiang listrik hingga penyok. Petruk dan Gareng tersenyum senang dan langsung menuju ke pos ronda untuk sekedar refreshing. Besok gua akan telepon ke kantor listrik, melaporkan bahwa ada tiang listrik yang mau roboh. Pasti pihak kantor listrik langsung mindahin tuh tiang listrik, kata Gareng.
Gareng dan Petruk pun tertidur di pos ronda, memasuki gerbang dunia mimpi. Pagi pun tiba. Pagi di mana tukang siomay dan tukang nasi uduk saling support untuk menjemput rejeki. Karena mereka yakin rejeki sudah ada yang ngatur. Yang penting kita mau diatur dan hidup teratur. Tiba-tiba, brak! Petruk dan Gareng terbangun karena kaget mendengar suara benturan yang sangat keras. Petruk dan Gareng segera menghampiri asal suara itu dan waduh, teriak Petruk. Ternyata tiang listrik yang semalam ditabrak Petruk kini roboh menimpa rumah Petruk. Apes, gumam Petruk. Dengan begini tentunya Petruk tak jadi bangun toko kelontong. Karena uangnya pasti akan terpakai untuk merenovasi rumah yang roboh tertimpa tiang listrik. Cerita selesai.